Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatid, para guru, para hujaj, khusus Sahibul Bait, Bang Ramdhani beserta keluarga, istri, anak, ibu, kita doakan semua beliau, keluarganya dan ibu sehat selalu, amin. Memudahkan urusannya, berkahi semuanya, selamat fid dunya wal akhirah. Hadir di sini orang tua kita, Bapak Muhammad Utai, doakan sehat selalu, Pak. Amin. Yang hadir hari ini, yang mungkin tidak sebut satu persatu, tanpa mengurangi takzim, yang jelas kita semua kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kesehatan yang terbaik. Amin. Dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Yang belum dapat jodoh, Allah pertemukan jodoh yang terbaik. Amin. Yang amin, yang sudah punya istri belum itu. Selamat fid dunya wal akhirah. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari yang penuh barokah ini, di penghujung bulan Dzulhijjah. Betul? Karena insya Allah berapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun Hijriah 1447 Hijriah menuju tahun baru Islam 1448 Hijriah. Insya Allah jatuhnya itu tanggal 15. Hari apa itu? Rabu. Sorenya. Maghrib masuk, setelah ada maghrib sudah masuk waktu Muharram. Insya Allah Allah perjumpakan kita tahun Islam yang baru. Amin. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, seperti biasa kita awali jumpa kita malam hari ini sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mengingatkan, silakan makan minum tapi tidak ngobrol. Itu adab dalam ta'lim muta'alim. Kecuali ada yang urgent. Baik, malam hari ini kita Allah anugerahkan nikmat. Nikmat bisa silaturahim. Kayaknya udah lama bener nggak ketemu gitu. 2 lebaran ya, nggak pulang-pulang. Alhamdulillah atas takdir Allah kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, itu dulu. Bisa berjumpa dengan PRT, Pak Eka, semuanya kan di sini. Adik-adik ini ada wajah-wajah baru juga ya. Alhamdulillah bisa hadir di majelis ini, nggak ada yang rugi. Karena berkah di dalamnya insya Allah. Sedikit saja mungkin malam hari ini memotivasi Ustadz juga, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran, nanti silakan buka di rumah, surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita sedikit memotivasi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Artinya adalah Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kita bahas. Karena ini masih awal, ya, masih banyak yang baru juga ya. Motivasi kita dalam menuntut ilmu. Jadi dalam Quran surat Al-Mujadilah ini Allah menegaskan Allah akan mengangkat derajat. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tentunya yakin Allah Maha Kuasa. Allah Sang Khalik yang menciptakan kita. Allah yang memberi rizki kita. Yang menjamin kehidupan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah. Makanya ada rukun iman. Tengok sedikit. Rukun iman ada berapa? Yang pertama beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, ya. Beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhir. Dan yang terakhir beriman kepada, ini kan mengulang, takdir ya. Takdir baik dan takdir. Perjumpaan kita malam hari ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa silaturahim, bisa saling mengenal. Masya Allah tabarakallah. Jadi yang pertama Allah angkat orang yang beriman. Tentunya kalau beriman kepada Allah Ta'ala ada kewajiban yang harus dia kerjakan. Ini ngingetin Maliki juga nih Pak, adik-adik semua. Apa kewajiban kita? Jangan tinggalkan sesibuk apapun kita, pada jadwal kita jangan tinggalkan. Itu bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang Yang kedua apa? Orang yang berilmu. Yang pertama adalah ilmu agama. Harus kita pelajari. Kaifiatnya itu adalah ada kewajiban setiap orang untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim dan muslimat. Tuntutan ilmu bagi siapa? Orang yang muslim, laki-laki maupun perempuan. Maka kita hari ini alhamdulillah silaturahim. Dan kita juga belajar di majelis, niatkan hadirnya kita ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kumpulnya kita punya nilai di hadapan Allah Ta'ala. Setuju tidak? Bu? Bu? Bu yang nyaut. Pakai workout. Ibunya sedikit di belakang. Ya. Jadi rame. Menuntut ilmu itu kewajiban. Makanya ini refresh ya. Menyegarkan kembali. Jangan terpaksa. Hadir di sini jangan terpaksa. Niatkan karena Allah Ta'ala. Sehingga duduknya kita tuh punya nilai di hadapan Allah Ta'ala. Ibadah. Gak ada ruginya. Makanya ada dua hal. Yang pertama, kewajiban kita menuntut ilmu agama, belajar sedikit-sedikit ya, tentang akidatul Islam, bab fikih, toharo dan seterusnya. Itu fardu ain sebenarnya. Harus kita belajar terus. Kalau nggak tahu kita nanya ilmu agama, nggak tahu nanya ke ahlinya, terus kita belajar. Harus itu. Karena apa? Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Sejak kalian di buayan, masih apa itu kalau di buayan? Masih bayi sampai dengan liang lahat. Bayangin.
Jadi nggak ada batas berhentinya nuntut ilmu itu, Pak. Bu, Ibu, kedengaran nggak, Bu? Iya. Banyak ibu-ibu di belakang. Jadi kewajiban nuntut ilmu. Kemudian yang kedua, selain kita menuntut ilmu agama, kita juga boleh ada yang namanya ilmu yang sifatnya itu kalau di fikih itu namanya fardu kifayah. Muhammad Uday. Fardu kifayah itu kan biasanya orang memahami itu tentang persoalan janais biasanya, betul? Bagaimana mengurusin jenazah, bagaimana mensolatkannya dan seterusnya. Tidak itu saja sebenarnya. Karena kita penting juga boleh belajar ilmu umum. Makanya Bang Ramdhani nanti si Darel kalau dia pengen kedokteran masukin aja. Itu bagian daripada ilmu fardu kifayah. Menuntut ilmu karena Allah untuk belajar kedokteran. Itu kan umum. Tapi boleh mewakili daripada orang lain di luar kita. Kita harus ngerti juga ilmu teknologi misalnya. Nah itu ada teman saya namanya Bang Rizky. Nah itu IT dia, ilmu komputer, boleh dipelajarin. Paling nggak bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Bahasa Inggris misalnya, belajar kimia. Bahkan di Iran itu anak-anak kecil sudah dikenalkan teknologi bisa bikin bom. Bayangin anak SD SMP itu. Kita nggak usah sampai ke sana lah. Boleh. Jadi mengurus dinais itu fardu kifayah. Dan kita berikan motivasi juga kepada anak kita. Silakan adik-adik yang mau sekolah tinggi setinggi-tingginya di teknologi misalnya, ilmu-ilmu umum silakan. Tapi jangan lupa yang pertama adalah al-aqidatul Islam. Tauhid harus benar dulu. Baru dia mau milih jurusan yang lain silakan. Jadi yang pertama tadi adalah Allah mengangkat derajat kepada orang yang beriman. Yang kedua adalah kepada orang yang berilmu. Siapa saja. Beda, Pak. Seorang astronot kalau dia nggak berilmu nggak dikirim ke mana? Ke angkasa. Betul. Mau ngapain di sana kalau nggak tahu ilmunya? Terbang jauh. Keluar dari atmosfer kan, pasti dibekalin ilmu. Kita saja, misalnya Mas Ajo ya, Mas Ajo Jawa, Bang Ajo, kalau dia nggak tahu ilmunya, dari sini ke Lampung nggak nyampe. Artinya kan dia belajar kan, rutenya kemana, naik mobil jurusan kemana, kalau dia mau ke Merak jalur tolnya mana, itu kan ilmu, harus dipelajari dulu. Kalau dia langsung ke Cikampek kemana tuh jadinya? Ke Bandung ya. Nah, iya. Harus ada ilmunya. Sama usaha yang dijalankan Sohibul Bait, Pak Ramdhani, buka toko terus kan, alhamdulillah. Kita doakan lancar semuanya nih urusannya. Dimudahkan urusannya insya Allah. Itu pun harus ada ilmunya. Bagaimana menghitung apa? Adian dulu bajaringan ya. Nah, ini ahlinya bajaringan. Per meter salah ngitung rugi, betul nggak? BBC salah ngitung rugi. Kang Dede. Kalau ada orderan sekian meter kali sekian meter, kalau nggak ada ilmunya gimana? Bisa boncos. Bisa juga kita nombokin, nggak tahu ilmunya. Maka penting. Yang pertama ilmu tauhid. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus dipelajari sampai kita mati. Baru kita mengembangkan skill kita, silakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan setiap orang punya keinginan masing-masing, betul kan? Kecenderungan. Sini ada siapa nih? Misalnya siapa ya? Belum banyak. Kak Albert nih. Kak Albert sama Dian kan beda ininya. Betul nggak? Kecenderungannya kan? Pas banget nih. Kita doakan ya ketemu jodohnya, amin. Sambil minum. Itu yang pertama.
Jadi Allah akan derajat ya, angkat derajat. Ini motivasi buat Maliki juga ya, untuk kita semua. Jangan bosan untuk menuntut ilmu poinnya. Belajar di mana saja, bil khusus di majelis. Kalau di majelis kan bisa bertanya, gue nggak ngerti. Kalau sekarang kan ada yang namanya Syekh AI, ya boleh, cuma tetap harus berguru, harus ada mursyid namanya. Nggak semuanya itu harus dicek dulu, itu benar nggak hadisnya mutawatir atau enggak, harus tahu juga. Tapi memang itu dia sudah hati-hati juga sebenarnya teknologi itu kan, cuma buatan manusia, tetap harus belajar juga langsung supaya asbabul urutan keilmuannya itu jelas. Ya. Banyak buku-buku, kemudian kita bisa YouTube macam-macam. Situ kan ada Ustaz Adi Hidayat misalnya kan, kajiannya Ustaz Abdus sama. Ada yang ketiga, mau tahu nggak? Uam, tahu Uam sama Ustaz Abdul Maliki. Amin. Ya. Karena setiap hari alhamdulillah sudah bisa posting, walaupun 1 menit 2 menit, tapi insya Allah itu udah saripati ya minimal. Ngingetin Maliki juga, ya. Tip-tip adab-adab kita bersilaturahim, adab kita makan, seterusnya nanti yang sederhana aja, Bang Dali. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya majelis itu ketika kita hadir di sini, maka malaikat pun hadir. Para jin pun hadir. Gak kelihatan aja, Pak. Ada yang bisa lihat? Bu? Ada yang bisa lihat malaikat, Bu? Wadah. Ya. Karena kalau ada majelis itu, makhluk Allah, malaikat hadir, menyaksikan kita. Kita nggak bisa melihat, tapi mereka melihat kita. Jin-jin pun demikian. Jin muslim mendengarkan kajian ini. Karena ada keberkahan di dalamnya, ada majelis ilmu, dan mereka mendoakan kita semua. Ketika kita punya hajat, yakinlah hajat kita Allah kabulkan. Asal niatnya benar, hadir itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena siapa-siapa. Maka poinnya adalah perbaiki terus yang namanya niat untuk thalabul ilmi. Hadir ke majelis karena Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua akan berkah hidup kita. Itu motivasi. Karena semakin kita nggak tahu itu, semakin kita belajar, semakin kita kecil di hadapan Allah. Karena Sayyid Ali bin Abi Thalib itu dijuluki yang namanya Babul Ilmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Madinatul Ilmi. Madinah itu artinya apa? Ibu kota. Luas ilmunya Rasul. Sayyidina Ali, babun, itu pintu, di jauh. Masya Allah. Luar biasa di Abi Thalib. Barang siapa yang keluar rumah dalam rangka menuntut ilmu, ya, sampai dengan majelis, sampai balik itu Allah berkahi hidupnya. Dan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, meninggal dunia misalnya, maka syahid. Tuh. Barang siapa man kharaja di talabul ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, sampai pulangnya itu Allah lindungi, Allah berkahi. Ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di perjalanan, maka dia syahid. Fisabilillah. Itu keutamaan menuntut ilmu. Apalagi kalau di sini kan Masya Allah, habis kita zikir, baca yasin, doa-doa, zikir, ada gohwah. Tahu gohwah? Kopi, bro. Kopi, ada teh, Masya Allah. Berkah semua untuk kita ya, insya Allah ya. Itu yang kedua. Jadi niatkan karena Allah, hadir di sini karena Allah. Insya Allah kita akan rutin setiap Kamis malam Jumat. Kita akan buka tanya jawab depan saja, nantinya minggu depan insya Allah kita akan kaji Al-Quran dan Al-Hadis dari yang ringan-ringan saja nanti. Silakan adik-adik semua nanti yang punya pertanyaan apa saja, masalah fikih
ataupun yang lainnya tentang Al-Quran, tentang hadis, silakan nanti dipertanyakan. Ya, boleh seluas-luasnya. Karena majelis itu tidak monolog. Dengerin. Kalau kita ngaji, dengar itu apa namanya? Jiping. Ngaji kuping. Boleh, nggak ada masalah. Ngaji dengerin doang. Tapi yang bagus itu ngaji. Kalau jider apa? Jider. Tahu nggak? Ngaji nyender. Itu jider. Oh, gitu. Ditanya, oh itu udah siap makanannya? Oh, bangun. Jider. Dan seterusnya. Pokoknya semangat terus ya, insya Allah. Kita bisa istiqomah semua. Allah berikan kesehatan kita semua. Allah perjumpaan kita semua nanti pekan depan dalam keadaan sehat walafiat dan jamaah semakin bertambah. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa idza lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahunna wa'afihi wa'fu anhunna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka silaturahim ya Allah di majelis sedulur barakah ya Allah. Maka rahmatilah kami semua ya Allah. Berkahilah hidup kami semua ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami semua ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami semua ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami juga orang-orang sekitar kami ya Allah. Ya Allah, apabila jamaah kami punya hajat ya Allah, maka kabulkan hajatnya ya Allah. Yang belum dapat jodoh, Allah pertemukan jodoh yang terbaik ya Allah. Yang salihin dan salihat ya Allah. Yang sedang mencari pekerjaan, Allah mudahkan ya Allah. Perjumpaan pekerjaan yang terbaik ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan sahabat-sahabat kami semua ya Allah yang hadir hari ini ya Allah. Ya Allah, jaga kesehatan kami semua ya Allah. Juga orang-orang sekitar kami ya Allah. Yang saudaranya sedang sakit, dan doakan ya Allah. Engkau berikan kesehatan yang terbaik ya Allah. Engkau berikan kesehatan yang terbaik ya Allah. Engkau berikan kesehatan yang terbaik ya Allah, lahir maupun batin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Insya Allah kita berjumpa Kamis depan. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.